berbuat seperti apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua adalah ini sebagai nubuwan, ya tanda kenabian, bahwasanya orang-orang Bani Israel akan senantiasa menjadi musuh ya bagi umat Islam. Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian umat Islam sampai kalian mau mengikuti millah mereka, mengikuti agama mereka. Orang Yahudi akan senantiasa memerangi umat Islam, ingkar kepada Allah, padahal mereka punya ilmu, mereka punya pengetahuan seputar Islam, bahkan mereka mungkin lebih paham seputar Islam dibandingkan kita orang-orang awam umat Islam ini. Mereka lebih tahu. Bahkan mereka nantinya akan jadi pengikut dari Dajjal. Mereka nanti akan dibinasakan dengan binasanya Dajjal. Mereka akan terus memerangi umat Islam. Selagi mereka masih hidup, ada orang Bani Israel itu, maka mereka pasti lebih banyak yang kafirnya, dan mereka akan senantiasa memusuhi ya umat Islam ini dan menghancurkan Islam. Itulah yang mereka senantiasa cita-citakan. Jadi itu dua tujuannya. Kenapa Bani Israel disebut oleh Allah? Yang pertama sebagai pelajaran untuk kita menghindarinya. Yang kedua adalah Bani Israel akan senantiasa musuhi umat Islam sampai akhir zaman. Ya, Allah Subhanahu. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, cara menghilangkan hasad. Baik. Yang pertama adalah agar kita bisa menghindari sifat hasad. Yang pertama adalah bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi, terkait urusan dunia lebih sering lihat ke bawah dibandingkan lihat ke atas, agar kalian betul-betul bersyukur, ya tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Biasanya orang yang hasad itu senantiasa melihat orang yang di atasnya, yang di atasnya secara ilmu, yang di atasnya secara pangkat, yang di atasnya secara harta. Dia akan terus melihat, membandingkan dirinya dengan orang yang lebih unggul darinya. Kata Rasulullah, agar kita bisa bersyukur dan terhindar dari sifat hasad, seringlah lihat orang yang ke bawah, yang kondisinya lebih di bawah kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mengetahui bahwasanya hasad ini akan menghancurkan dan menghabiskan seluruh amal-amal ibadah kita. Percuma kita beribadah kalau kita punya sifat hasad. Ibadah yang kita kerjakan akan dihapuskan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab." Hati-hati kalian dari sifat hasad, karena hasad itu, dengki itu akan memakan seluruh kebaikan. Artinya menghapuskan seluruh pahala-pahala amal saleh, sebagaimana api memakan kayu bakar. Apa boleh kita beribadah, salat, puasa puluhan tahun, tapi masih ada sifat hasad? Na'udzubillah, ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwasanya Allah sudah memberikan takdir, menentukan takdir masing-masing dari setiap manusia. Kata Allah dalam surah An-Nisa, "Wa la tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadli." Wahai manusia, janganlah kalian iri dan hasad di antara sesama kalian. Setiap laki-laki itu sudah punya bagian takdirnya, dan setiap manusia itu sudah punya bagian takdirnya. Kalau ingin nikmat Allah, langsung minta kepada Allah. Jangan dengan cara hasad, iri dan dengki kepada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan tiga ini kita bisa terhindar dari sifat hasad. Yang pertama, seringlah melihat ke bawah, yang melihat orang yang lebih ya memprihatinkan dibandingkan kita. Kita bersyukur. Yang kedua adalah ketahuilah hasad itu akan menghapuskan, menghilangkan amal ibadah kita. Yang ketiga adalah yakinlah Allah sudah menetapkan takdirnya kepada seluruh hambanya dengan takdir yang adil. Kalau ingin minta, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu menghilangkannya pada orang lain. Karena hasad itu adalah ingin kebaikan orang itu hilang untuk dirinya. Itulah sifat orang yang hasad. Was'alullah min fadli. Ingin karunia, ingin rezeki
langsung minta kepada Allah tanpa perlu bersikap hasad iri dengki kepada manusia. Ya. Terakhir mungkin yang keempat, hasad itu dilepaskan dari ahli surga. Kalau kita ingin jadi ahli surga, ahli jannah, hilangkanlah sifat hasad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Ahli surga itu adalah orang-orang yang sudah dicabut sifat hasadnya. Tidak ada orang yang masuk surga memiliki sifat hasad. Ya, ingin masuk surga, hilangkanlah sifat hasad, iri dan dengki. Allah a'lam bishawab. Amin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi